Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Lutful Maufira Dwi Atmajumansur dengan NIM 23040707463 dari Prodi Ilmu Hukum dari kelas 2023 M. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tugas literasi digital yang diampu oleh Pak Bunda, yaitu terkait toleransi di dalam dunia digital. Berikut saya akan share screen. Berikut merupakan judul dari PPT yang saya buat, yaitu toleransi dunia digital. Mari kita masuk pada bab selanjutnya. Memahami konsep toleransi dan keberagaman. Toleransi dan keberagaman adalah pilar utama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural berarti budaya. Multikultural adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dan berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dalam bingkai keberagaman yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Lalu, mengapa kita perlu memahami toleransi? Tuhan menciptakan alam semesta dengan berbagai isinya serta yang beragam, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa, agama, dan ras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan perbedaan bangsa. Perbedaan itu merupakan rahmat, kekuatan, dan karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati. Menghormati keanekaragaman akan menumbuhkan sikap toleransi. Salah satu wujudnya yaitu melakukan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan, yaitu bahasa Indonesia yang berbeda tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mari kita masuk ke penjelasan berikutnya. Terdapat beberapa konsep toleransi dan keberagaman. Pada 10 konsep akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah hormat pada perbedaan. Toleransi adalah bentuk hormat pada perbedaan dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, agama, suku, dan budaya, serta sikap saling menghargai menjadi landasan yang utama. Yang kedua, ada saling menghormati atau saling mendukung. Konsep toleransi bukan hanya tentang hidup berdampingan, tapi juga saling mendukung. Kita bisa memberikan dukungan dalam upaya mempertahankan identitas dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi. Toleransi melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Ini mencakup penghargaan terhadap tradisi, bahasa, nilai-nilai yang mungkin berbeda dari kelompok kita. Selanjutnya ada kerjasama dalam keberagaman. Keberagaman memberikan peluang untuk kerjasama efektif. Dengan memahami dan menghormati keberagaman masyarakat, bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama tanpa melupakan identitas masing-masing. Lalu ya, selanjutnya ada pendidikan multikultural. Pendidikan ini adalah sebuah proses penanaman cara hidup, menghormati tulus, dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya. Budaya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat, atau Education to Multicultural Education. Sehingga toleransi harus diperkuat melalui pendidikan multikultural dalam kurikulum sejarah dan budaya lokal perlu diterapkan dengan cara yang inklusif untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan. Toleransi bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai atau keyakinan masing-masing. Ini menjadi tentang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama dalam konteks keberagaman. Selanjutnya ada penghormatan terhadap ruang publik. Toleransi memerlukan penghormatan terhadap ruang publik. Ini mencakup cara kita berkomunikasi, bersosialisasi, serta berinteraksi di dunia maya yang semakin mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada menolak diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu perbuatan
atau praktik atau juga kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok tersebut. Konsep toleransi menurut penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi itu baik berdasarkan suku, agama, ras, ataupun gender, sehingga masyarakat toleransi tidak memberikan ruang bagi prasangka atau kedasaraan tersebut. Selanjutnya ada kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang kita ketahui bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya serta kepercayaannya tersebut. Sehingga toleransi juga mencakup kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga menjadikan setiap warga negara berhak untuk menjalankan agama dan keyakinan mereka tanpa takut menjadi minoritas. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan inklusif. Lingkungan inklusif adalah kondisi lingkungan yang mencerminkan sosial masyarakat yang menerima perbedaan dan menghargai keberagaman sehingga setiap warga masyarakat terpenuhi hak asasinya. Konsep toleransi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana tempat individu merasa diterima tanpa syarat dan bisa berkembang sesuai potensinya. Jadi bagi masyarakat yang multikultural memahami serta menerapkan toleransi selama adalah langkah yang baik menuju harmoni dan kemajuan bersama. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu karakter rakyat Indonesia yang multikultural. Indonesia merupakan negeri multikultural, sehingga menjadi bukti bahwa keberagaman itu keren. Karakter masyarakat Indonesia menjadi sangat istimewa, terdapat perbedaan seperti suku, ras, serta agama. Nah, di sini terdapat suku-suku di Indonesia, ada Sunda, Batak, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Dan ini jika kita ibaratkan, ini seperti kita bisa belajar banyak tentang kebiasaan hidup dari semua agama dan keimanan. Kita bisa ibaratkan seperti superhero yang berbeda kekuatan tetapi tetap satu tim. Nah, selanjutnya ada agama. Terdapat beberapa agama Indonesia yang pertama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta Konghucu dan juga agama leluhur lainnya. Semua hidup berdampingan tanpa ribut. Kita bisa belajar banyak tentang kebijaksanaan hidup dalam semua agama dan keimanan itu. Di mana kita sudah membahas agama dan suku, ada juga ras yang tak kalah menariknya. Dari Aceh sampai Papua, kita punya pelat warna kulit yang luar biasa. Jika kita ibaratkan seperti warna krayon dalam kotaknya yang membuat lukisan kehidupan jadi lebih berwarna. Dan tentu saja terdapat budaya lain seperti ada tarian, musik, batik, dan lain sebagainya. Sehingga kita ketahui bahwa budaya itu kita ibaratkan sebagai resep rahasia nenek moyang yang tidak boleh dilewatkan dan justru harus diwariskan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Terdapat toleransi dan keberagaman di media sosial. Di era digital, media sosial menjadi panggung utama di mana kita bisa merayakan keberagaman dan menerapkan nilai toleransi. Nah, lalu bagaimana sih cara menerapkan toleransi dan keberagaman di dunia maya? Di sini saya sudah menuliskan terdapat 5, dan saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ialah perlu mindset terbuka. Membuka mata, membuka hati terhadap ragam pandangan. Di media sosial, kita bakal bertemu banyak orang dengan background yang berbeda-beda. Toleransi dimulai dari sini, dari kesediaan kita untuk mendengar, memahami, serta menghormati perbedaan yang ada. Lalu yang kedua ada jadi pribadi yang bijak dalam berkomunikasi. Kita sebagai manusia jangan boleh terpancing emosi atau merespon dengan cepat tanpa berpikir. Yuk gunakan kata-kata yang membangun, hindari bahasa yang menyinggung perasaan orang lain.
Komunikasi yang baik bisa menjadi jembatan untuk memahami satu sama lain. Nah, yang ketiga ialah hindari menyebarkan konten yang merugikan. Teman-teman, sebelum membagikan berita atau informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoax atau konten yang bisa memicu konflik. Keberagaman di media sosial bukan berarti kita bisa sembarangan menyebarkan informasi tanpa filter. Sekarang banyak berita-berita yang dibuat-buat bisa menggunakan seperti kecerdasan AI, video atau foto yang dibuat dengan AI atau deepfake. Sehingga jika itu terjadi, akan membuat konten yang intoleransi dengan memanipulasi wajah yang tentu saja bahaya jika kita tidak teliti dan sangat bahaya jika kita ikut menyebarkannya. Lalu yang keempat ada berpartisipasi dalam kampanye positif. Teman-teman, jadilah agen perubahan yang menyuarakan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Ajak teman-teman di media sosial untuk ikut serta dalam gerakan kebaikan. Mungkin itu bisa berupa kampanye pendidikan multikultural atau sekadar mengajak untuk saling menghormati. Jangan lupa untuk terus belajar. Di media sosial kita bisa menemukan berbagai sumber informasi. Memanfaatkan kesempatan ini untuk terus belajar tentang keberagaman budaya, agama, serta sudut pandang yang berbeda. Semakin kita tahu, semakin besar pula pemahaman kita tentang dunia ini. Selain itu, kita juga bisa membuka ruang diskusi yang konstruktif. Buatlah forum yang mendukung dialog yang sehat, serta mengajak orang-orang untuk berbagi pengalaman serta pandangan mereka. Sehingga kita bisa membangun jaringan yang kuat dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir adalah jagalah privasi dan batasi paparan konten negatif. Kita mempunyai hak untuk memilih apa yang kita ingin lihat serta tidak di dalam media sosial. Jika ada akun atau konten yang merugikan, lebih baik kita unfollow atau blokir. Fokuslah pada konten yang positif dan mendukung semangat keberagaman. Jadi, mari kita ingat bahwa media sosial adalah cerminan dari kehidupan nyata kita. Kita punya kekuatan untuk menciptakan dunia maya yang indah, inklusif, dan penuh toleransi. Dengan langkah-langkah kecil tadi, kita bisa membentuk lingkungan digital yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teknik mempromosikan toleransi dan keberagaman online. Nah, masuk ke teknik mempromosikan toleransi dan keberagaman online. Kalau tadi kita sudah menerapkan cara menerapkan toleransi dan keberagaman dunia maya, teknik mempromosikannya dalam online. Terdapat 5 teknik. Yang pertama ada konten edukatif. Konten edukatif atau edukasi atau sejenisnya ialah merupakan konten yang bertujuan untuk memberikan nilai kepada audiens dengan mengajarkan mereka sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan unik akan menjadi suatu hal yang menarik bagi audiens. Jadi, mari kita bagikan konten yang memberikan pemahaman tentang keberagaman dan nilai-nilai toleransi. Kita bisa menggunakan seperti infografis, video singkat, serta quotes inspiratif. Yang kedua ada kampanye hashtag. Bangun kampanye dengan hashtag yang mendukung toleransi. Ajak orang untuk berbagi pengalaman atau pendapat mereka tentang keberagaman dengan menggunakan hashtag tersebut. Terdapat biasa di TikTok ataupun di Instagram serta Facebook ada hashtag-hashtag yang mungkin bisa kita cari di ranah yang lebih baik. Dan yang ketiga ialah diskusi terbuka. Diskusi terbuka adalah pendekatan standar yang diasumsikan digunakan pada sebagian besar kelompok. Diskusi terbuka memberikan kebebasan dalam bercakap yang menjadikan juga pendekatan yang paling mungkin menghasilkan interaksi pertemuan yang tidak berfungsi. Kita bisa menyediakan ruang untuk diskusi terbuka tentang perbedaan. Mari kita mengajak audiens untuk berbagi pandangan mereka dengan rasa hormat dan terbuka terhadap suatu pandangan orang lain. Yang keempat ada fitur interaktif. Kita bisa menggunakan fitur seperti polling atau pertanyaan untuk mendorong partisipasi, untuk mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran tentang keberagaman dan toleransi. Dan yang terakhir, yaitu kolaborasi. Kolaborasi dengan influencer atau tokoh lintas iman yang vokalnya itu tentang toleransi dapat membantu menyebarkan pesan positif ke berbagai lapisan masyarakat.
Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa menciptakan lingkungan online yang lebih toleransi dan menghargai keberagaman yang ada. Nah, tadi sudah disebutkan dari teknik, terus cara-caranya, juga kita sudah memahami konsep toleransi dan keberagaman. Nah, berikut kita simpulkan dari PPT ini, ya, ialah di mana dapat kita simpulkan toleransi sangat penting dalam berinteraksi di ruang digital. Toleransi di dunia digital berarti menghargai perbedaan pendapat serta tidak membuat konten yang dapat memprovokasi atau merugikan orang lain. Hal ini sangat relevan karena di dunia digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, dan pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki berbagai perbedaan. Bijak dalam berkomunikasi di ruang digital dapat dilakukan dengan berhati-hati dalam mengunggah dan berbagi konten digital. Menghargai perasaan dan perlakuan pengguna ruang digital lain secara baik, mengendalikan emosi, dan menerapkan kesantunan merupakan hal-hal yang baik. Selain itu, integrasi nilai-nilai toleransi dalam penanaman literasi digital di lingkungan keluarga dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional juga sangat penting. Dengan demikian, pemahaman tentang pentingnya toleransi di dunia digital dapat membantu kita sebagai masyarakat memahami dan menghormati perbedaan, serta mencegah konflik dan kekerasan yang dapat timbul dari perbedaan pendapat. Yang berikut dari presentasi yang telah saya jelaskan terkait toleransi di dalam dunia digital. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.